Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Sazal Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan update berita terkait dengan kasus pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan UKM yang melibatkan ASN. Ini saya akan mengutip berita dari sulsel.suara.com dengan judul 2 ASN Kementerian Koperasi dipecat karena memperkosa. Suara sulsel.id. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenkop UKM memastikan ZPA dan WH, dua aparatur sipil negara, pelaku pemerkosaan salah seorang pegawai di kementerian tersebut pada akhir 2019 telah dipecat. Kami putuskan memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan terhadap pelaku kekerasan seksual, kata Kementerian Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta Senin 28 November 2022. Selain memecat 2 PNS di lingkungan Kemenkop UKM, Teten mengatakan menjatuhkan sanksi bagi ASN lain berinisial EW berupa penurunan 1 tingkat jabatan lebih rendah selama setahun. Sementara MM, pelaku lain yang merupakan tenaga honorer, dijatuhi sanksi pemutusan kontrak kerja. Keputusan tersebut diambil Kemenkop UKM setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan hasil penelusuran tim independen pencari fakta kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan. Dalam konferensi pers tersebut, Teten Masduki menyebut 4 alasan penyelesaian kasus itu hingga berlarut-larut. Pertama, adanya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Kedua, upaya perdamaian antara pelaku dengan korban. Ketiga, adanya pernikahan salah seorang pelaku dengan korban. Dan terakhir, relasi kekerabatan yang cukup erat di lingkungan Kemenkop UKM. Ini penyebab yang ditemukan tim independen kenapa penyelesaian kasus ini bisa berlarut-larut, ujar dia. Selain itu, Kemenkop UKM membatalkan beasiswa kepada ZPA, salah seorang pelaku pemerkosaan, kepada Kementerian Bappenas. Pada prinsipnya, kami tidak mentolerir kekerasan seksual dalam bentuk apapun, ujar Kepala Staf Kepresidenan KSP periode 2 September 2015 hingga 17 Januari 2018 tersebut. Ia menegaskan hal dalam kasus tersebut akan menindak tegas siapa saja oknum yang terlibat. Selain perbuatan melawan hukum, perbuatan pelaku telah mencoreng nama kementerian terkait. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi siapa saja agar jangan bermain-main dengan kasus kekerasan seksual. Lebih ini sudah terjadi pemerkosaan, sehingga bisa dibayangkan bagaimana penderitaan yang dialami pelaku. Kekerasan seksual menjadi salah satu atensi pemerintah dalam hal ini, karena semakin tingginya laporan dari masyarakat akan kasus pelecehan seksual, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Sebagai kita ketahui, hampir setiap hari kita bahkan pernah muncul tagar Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Hampir setiap hari kita mendapati laporan, baik itu di media konvensional maupun media elektronik, terdapat kekerasan seksual yang melibatkan oknum, terutama yang menjadikan anak-anak sebagai korban. Semoga ini menjadi peristiwa terakhir dan tidak ada lagi korban-korban lain yang akan berjatuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.